Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa alhamana bi hidayatil wijdan. Assalatu wassalamu ala man balagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkhusus kepada ketua dan juga pengurus takmir masjid dan segenap jamaah sekalian, bapak dan ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, alhamdulillah kembali kami hadir menjumpai, bersilaturahmi kepada bapak dan ibu sekalian. Mudah-mudahan boten bosen. Boten nggih. Baik bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga senantiasa kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertolabul ilm, untuk mencari ilmu. Karena sesungguhnya kita semuanya ini adalah tentunya bukan termasuk, barangkali bukan termasuk ulama, orang yang ahli ilmu. Maka kita dituntut untuk terus mencari ilmu. Kita semuanya ini hakikatnya adalah muqallid, yaitu orang yang meniru. Ya, meniru siapa? Meniru para ulama, meniru para guru, meniru para ustadz. Akan tetapi tentunya di dalam kita meniru itu, kita senantiasa berusaha untuk mengetahuinya. Tidak semuanya itu kemudian sing penting melu, tetapi bagaimanapun kita harus berusaha untuk sedikit demi sedikit mengetahuinya, sehingga kita ketika kelak ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah mempunyai alasan, kita sudah berusaha untuk mengetahuinya. Tetapi meskipun pada intinya kita semuanya ini adalah muqallid, ya, kita semuanya ini adalah mengikuti para pendahulu-pendahulu kita. Tetapi menirunya ini tidak hanya sekedar sebagai taklid buta, meniru yang tiada dasar dan alasan. Jadi ulama-ulama kita itu sering mencontohkan, ketika seseorang itu meniru, itu diibaratkan seperti orang yang melihat sebuah kejadian. Jadi ada dua orang, ini sama-sama membawa barang
yang itu ada di dalam sebuah bagor. Bagor niku napa? Karung, kandi ngeten iki nek teng desa. Dua orang sama-sama membawa bagor, tetapi isinya berbeda. Yang satu si A membawa bagor, karung isinya adalah garam. Yang satu lagi membawa karung isinya kapas. Sama-sama satu karung. Kira-kira abad pundi, Pak? satu bagor, satu karung, abad pundi? Garamnya nggih. Tetapi ketika membawa barang sama-sama satu kintal, abad pundi? Nah, sami. Tetapi ini diibaratkan membawa satu karung itu, kemudian setelah berjalan, ya kan? Setelah berjalan, itu orang yang pertama membawa garam ini terasa terlalu berat. Kemudian dia melihat sungai, dia masuk ke dalam sungai itu. Nah, setelah masuk ke dalam sungai, sedikit agak merunduk begitu ya, karena melepaskan capek. Tiba-tiba ketika mentas dari sungai itu entengi rakaruan, mergone garami terlarutkan, cair ngaten nggih. Nah, orang yang satu ini membawa karung isinya kapas ini juga penasaran. Sak najan kiye ora pati abot ning mbok menawa nek aku niru engko luwih enteng meneh. Ngaten kan? Nah, ketika ditiru, Masya Allah, dia turun dalam sungai, ya, merunduk sebentar, meniru kan? Ketika menyat, Masya Allah, tambah abot. Nah, ya. Itulah diantara contoh ketika seseorang itu meniru tanpa ilmu, meniru tanpa dasar, ya. Jadi kados kula lan panjenengan suatu ketika mungkin kita mengendarai motor, kemudian di depannya itu ada kendaraan besar di jalan raya. Sing penting pokoknya niru, sing penting pokoknya buntuti. Wah, betul, ketika kita mengikuti, biasanya kendaraan besar itu mencari jalan, ya kan? Belok-belok agak sedikit kanan kiri. Nah, kita kadang-kadang nek ming sing penting ikuti kadang-kadang sok kejeglong, nggih betul. Ngerti-ngerti di tengah-tengah itu ada lubang dan seterusnya. Itulah gambaran ketika seseorang meniru tapi dia tidak mempunyai dasar. Maka tentunya kita semuanya berusaha untuk mengetahui sedikit demi sedikit. Kemudian selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita ikuti sunnah-sunnah beliau. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, waktu yang singkat, waktu yang istimewa ini, coba sedikit kita merenung. Ya, dan ini kebetulan kita sudah memasuki di bulan yang ke-12, di bulan yang terakhir di tahun 2025. Sebentar lagi kita akan memasuki 2026. Kroso mboten, Pak? Mboten kroso nggih, cepat sangat waktu itu. Begitu cepat berjalannya waktu. Nah, kadang-kadang orang di sekitar kita, di lembaga-lembaga, di perusahaan, di instansi, itu sering menggunakan waktu akhir tahun itu untuk menyelesaikan tugasnya. Digunakan untuk melakukan laporan-laporan kegiatan, program, dan seterusnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka evaluasi muhasabah. Agar di tahun yang akan datang tentunya lebih baik lagi. Apa yang sudah dicapai di tahun lalu dipertahankan, apa yang belum tercapai diusahakan di tahun depan, dan seterusnya. Nah, tentunya kita sebagai orang beriman, sebagai orang Islam juga kita bisa menggunakan waktu ini adalah untuk kita bermuhasabah agar hidup kita senantiasa penuh berkah, ya kan? Satu sisi umur kita berkurang, tetapi di sisi lain tentunya kita bersyukur karena diberikan waktu, masih diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan sesungguhnya karakter atau tahapan orang bersyukur itu secara garis besar ada 3. Yang pertama adalah syukur yang hanya diucapkan melalui lisan. Ini adalah orang yang paling rendah, orang awam. Istilahnya hanya mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah. Hanya mengucapkan itu, tetapi tidak berusaha kemudian apa setelah itu. Kemudian yang kedua adalah asyakir, orang yang bersyukur. Tidak hanya mengucapkan tahmid alhamdulillah, tetapi kemudian berusaha. Dengan apa? Dengan mensyukurinya, berbagi kesyukuran. Itu ada apa istilahnya ya? Ada tilasnya, ya. Ada tilasnya, tidak hanya cukup mengucapkan, tetapi kemudian ada bekasnya. Diucapkan dengan tulus, kemudian ada tilasnya, ya. Maka kalau sudah ada tilas, insya Allah ada telesnya, begitu kan? Nah, ini biasanya kemudian diwujudkan dengan rasa syukur ini, diwujudkan dengan bagaimana berusaha untuk senantiasa apa yang sudah Allah berikan ini digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Kemudian juga rasa syukurnya ini bermanfaat untuk orang lain, berbagi, ya. Tidak hanya yang penting alhamdulillah, tetapi apa yang sudah diterima ini kemudian dia bisa berbagi kepada orang lain. Sebuah contoh misalnya bapak dan ibu suatu ketika mendapatkan oleh-oleh dari tetangganya yang mungkin baru perjalanan jauh, kemudian diberikan oleh-oleh misalnya pakaian. Pak, ibu, ini saya berikan pakaian. Kemudian mengucapkan alhamdulillah. Apakah dengan cukup alhamdulillah tok? Tentunya tidak. Kemudian pakaian itu sering dipakai, nyenengke tanggane, nggih mboten. Nek misalnya kita diberikan pakaian kemudian tidak pernah kelihatan, mungkin tetangganya itu akan tanda tanya. Sakjane seneng ora to dikeki kuwi kok ora tau ketok, ngoten niku. Seandainya sering dipakai, maka secara tidak langsung tetangga itu akan merasa senang. Alhamdulillah, ternyata manfaat. Ya. Dan lebih jelek lagi ketika kemudian tiba-tiba melihat apa yang kita berikan itu kok tiba-tiba ada di tempat sampah, pripun? Waduh, kok diguang jebolane. Nah, itu kan membuat menyakiti hati tetangga kita. Begitu juga Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Seandainya engkau bersyukur, maka sungguh akan aku tambahkan. Wa in kafartum, ya. Tetapi apabila kalian itu kufur, inna adzabi la syadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Begitu juga mungkin kalau kisah tadi kita kemudian tidak mensyukurinya, tidak mengucapkan terima kasih kepada tetangganya, mungkin tetangga kita juga mulai lagi karena ternyata apa yang diberikan kepada tetangganya itu tidak dipakai, ya. Itu adalah gambaran secara gampangnya. Kemudian tingkatan yang tertinggi adalah orang yang syakur. Orang yang bersyukur tidak hanya dia kemudian memberikan kepada orang lain, kepada sesama, tetapi yang paling tinggi ini adalah tidak hanya kenikmatan, tetapi musibah saja dia syukuri. Nah, ini adalah tingkatan yang paling susah, tingkatan yang paling tinggi. Tidak hanya nikmat, tetapi musibah dia syukuri. Bahkan sesuatu yang belum datang ini disyukurinya. Nah, ini adalah tingkatan yang paling susah. Ya, paling tidak kita di tingkatan orang yang kedua lah. Tidak hanya mengucapkan lewat lisan, tetapi berusaha untuk memanifestasikan, untuk mewujudkan rasa bersyukur itu dengan perbuatan-perbuatan kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Maka pada kesempatan kali ini mari kita bermuhasabah. Izin saya bacakan sebuah hadis yang termaktub dalam kitab Ar-Arba'in An-Nawawi di hadis yang ke-40. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya faqala. Suatu ketika sahabat Ibnu Umar ya itu dipegang pundaknya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abirus sabil. Wahai Ibnu Umar, jadilah engkau hidup di dunia ini seperti orang asing atau orang yang menyeberangi jalan. Nah, ini filosofinya atau maknanya, faedahnya apa? Ketika kita hidup di dunia, kita seperti orang asing, maka kita akan hati-hati. Dan seperti orang asing, ketika kita melakukan safar, kita belum mengenal kanan kiri, kita berhati-hati karena kita sebagai orang asing. Tentunya kita juga tidak pengen memiliki apa yang kita lihat di sekeliling kita. Nah, ini adalah faedahnya. Au abirus sabil, atau penyeberang jalan. Orang menyeberang jalan itu juga tentunya hati-hati. Tengok kanan kiri ya, depan belakang, agar kita menyeberang itu lancar. Bahkan diibaratkan orang di dunia itu seperti menyeberangi jembatan. Bapak dan Ibu pun nate piknik ke suatu tempat melihat jembatan yang istimewa. Napa Pak? Jembatan Suramadu. Jembatan apa mulai ya? Banyak ya. Jembatan kaca mungkin ya. Ada jembatan emas mungkin. Ketika kita menyeberangi jembatan itu, sebagus apapun jembatan itu, pasti kita tidak kerasan. Kita pasti hanya lewat sebentar saja dan kita pasti ingin pulang ya. Bahkan Bapak dan Ibu mungkin pernah pergi ke suatu tempat, bahkan tempat yang istimewa, tindak haji atau umroh mungkin, ini ibadah yang sangat istimewa. Tetapi ketika sudah pada saatnya pulang, pasti juga akan rindu kampung halaman ya. Nah, begitulah kehidupan kita di dunia, mau dan tidak mau kita nanti akan pulang ke tempat ataupun ke rumah asli kita, keabadian, yaitu di akhirat tentunya. Kemudian dilanjutkan, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu, beliau mengatakan, idza amsaita fala tantadhiris subah. Ketika waktu sore maka jangan menunggu waktu pagi. Wa idza asbahta fala tangdiril masa. Begitu juga ketika pagi jangan menunggu waktu sore. Jadi waktu yang ada itu ya sudah dinikmati. Waktu yang ada itu ya sudah disyukuri. Kita bisa beribadah, melakukan pekerjaan semaksimal mungkin, tidak menunggu suatu waktu yang ada di depan kita. Ya, contohnya saya nanti mau ibadah rajin ketika umur saya sudah sekian, ketika saya sudah tua dan seterusnya. Ya. Tetapi apa yang kita dapatkan, apa yang ada itu ya sudah kita maksimalkan dengan sebaik mungkin. Wahud min sihatika limaradika. Jadikanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa min hayatika limautika. Dan dari masa hidupmu sebelum waktu matimu. Rawahu al-Bukhari, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena usia kita, usia manusia itu, apalagi usia orang-orang di zaman modern, di saat kita ini tidak sepanjang orang-orang terdahulu.
para nabi terdahulu itu Masya Allah umurnya itu sangat panjang. Bagaimana dalam riwayat dikatakan bahwa Nabiullah Adam itu usianya sampai 1000 Pak. Nah, usianya sampai 1000. Kemudian Nabi Nuh usianya sampai 950.000. Panjang sekali ya. Beripun itu. Tetapi kemudian mundur lagi sampai Nabi Ibrahim hanya usia 175 tahun. Nek zamane kula lan panjenengan ada orang yang usia 175 tahun mawon, kita nggak bisa membayangkan ya bagaimana kondisi fisiknya, bagaimana kondisi yang lainnya, apakah masih sehat dan seterusnya. Tentunya ya kita pengen mendapatkan usia yang panjang tetapi tetap sehat, ngaten nggih Pak nggih? Ya, dan itu mungkin kalau usia sekarang mungkin usia 100 tahun mawon sudah teramat panjang. Ada sebuah kisah, kalau tidak salah ini orang Madura, usianya itu 100 sekian, masih sehat. Coro-corone nek wong teng dusun niku isih ngarit ngaten niku. Masih diberikan kekuatan fisik. Kemudian beliau ini pengen daftar haji, tetapi hanya punya duit untuk haji reguler. Pinten antriannya pinten tahun Pak? 30 tahun. Nek toto lain nggih pun mboten nyandak mungkin nggih. Tetapi beliau bismillah langsung daftar. Kemudian 2-3 tahun sesudahnya ini memang rezekinya. Kemudian kok katut dilalah niku qadarullah katut karena dipanggil dari kategori manula. Akhirnya piyambakipun saged nindakaken ibadah haji dengan kuota orang yang sudah lanjut usia. Tapi jarang orang yang diberikan usia sampai 100 tahun. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya umur, bahkan fisik. Para nabi ini dikatakan mereka tinggi badannya itu tinggi sekali. Khalaqallahu Adama ala suratihi tuluhu sittuna dira'an. Bahwa Nabiullah Adam itu diciptakan dengan panjang, maksudnya adalah tingginya sittuna dira'an, ya. Berapa? Yaitu 60 hasta, sekitar 27 meter. Nah, atas nomor ini atas raksasa barangkali ya. Tetapi kemudian nabi-nabi selanjutnya ini kemudian berkurang, baik dari tinggi maupun dari usianya. Maka Rasul mengatakan a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku ini hanya 60 hingga 70, ya. Wa aqalluhum may yajuzu dzalik, dan sedikit di antara mereka yang melebihi usia itu. Nyuwun sewu Bapak dan Ibu, sudah ada yang 60? Sampun? Masya Allah, alhamdulillah masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sendiri mboten kroso ternyata sudah kepala 4, sudah 45. Orang yang usianya sudah melebihi 40 itu sudah termasuk kategori memasuki usia menua. Ternyata 40 nggih. Jadi bisa dikatakan target seseorang itu untuk mengejar dunia ini adalah umur 40. Pengen punya motor, pengen punya mobil, pengen punya rumah, 40. Nah usia 40 kok belum tercapai, ya sudah berarti memang disuruh untuk kemudian tidak terlalu mengejar dunia, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya orang sudah memasuki usia 40 niku, fungsi tubuhnya sudah mulai menurun. Nggih mboten Pak? Kulitnya sudah mulai kendur, gitu. Pandangannya sudah mulai kabur. Tulang-tulangnya ini sudah mulai mengapur.
kadang-kadang mau jalan maju malah mundur. Ngaten niku. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang bisa kita lakukan dengan seiringnya bertambah usia kita, yaitu kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengurangi keinginan-keinginan dunia. Keinginan dunia itu semakin kita kejar itu semakin enggak sampai ya. Istilahnya itu keinginan manusia itu tidak terbatas. Tetapi alat untuk memenuhi kebutuhan itu sangat terbatas. Maka Imam Malik pernah mengatakan, adraktu ahlal ilmi bibiladina wa hum yatlubuna dunya. Aku mendapati para ulama di berbagai negeri, mereka sibuk dengan aktivitas dunia, wa yukhalitunnan nasa, ya, dan mereka bergaul dengan manusia, hatta ya'tiya li ahadihim arba'una sana, ketika mereka sudah mencapai umur 40 tahun. Fa idza atat alaihim i'tazalun nasa, ketika mereka sudah mencapai usia 40 tahun, mereka menjauh dari manusia, artinya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipatokannya memang usia 40 tahun. Kalau kita lihat fase perubahan ya. Jadi kalau anak kecil itu secara umum itu mereka itu sedikit berpikir tetapi banyak bergerak. Tetapi kalau sudah dewasa ya, banyak bergerak, banyak berpikir. Karena harus bekerja, harus memenuhi kebutuhan rumah tangga dan seterusnya, maka banyak bergerak dan banyak bekerja. Tetapi ketika sudah tua, maka terbalik dengan anak-anak. Sedikit gerak, nggih mboten, Pak. Tetapi berpikirnya tetap banyak. Nggih mboten. Kadang-kadang ada orang yang nyun sewu fisiknya sudah tidak kuat, diberikan ujian sakit. Kan jadi geraknya sedikit. Tetapi pikirannya tetap banyak, ngaten niku kodrat manusia. Maka ada istilah menarik dalam bahasa Jawa itu, kalau usia selawe itu adalah seneng-senenge lanang lan wedok. Ketika usia 40 pancen lagi akeh-akehe butuh. Kados kula niki istilahnya lagi nyerempeng nggih. Anak baru SMP, SMA, nanti kuliah dan seterusnya. Mungkin Bapak Ibu semuanya mungkin sudah lewat itu ya kebanyakan ya. Maka memasuki usia 50 yaitu sebaiknya 50 senengane ketunan. Nah ini lebih baik seperti itu. Usia 50 adalah usia di mana kita sering memakai ketu sebagai sebuah gambaran kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika sudah memasuki usia sewidak, sejatine wis wayahe tindak. Nah, ini adalah pepeling kepada kita ketika usia semakin tua adalah usia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang bisa kita lakukan Bapak dan Ibu? Yang pertama, mari kita perbanyak doa. Doa apa? Diberikan usia panjang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulullah, dan dimasukkan ke dalam hamba-hamba yang solih. Ini banyak doanya. Salah satunya yang pendek ini ya, Allahumma tawwil umurona
fi ta'atika wa ta'ati rasulika waj'alna min ibadikas sholihin. Ya. Pun nate apal dereng napa sampun Pak Bu? Ya, monggo sareng-sareng nggih. Sareng-sareng nggih saya bacakan kemudian ditiru 1-2 kata. Allahumma tawwil umurana fi ta'atika wa ta'ati rasulika waj'alna min ibadinas salihin. Yes, pinamale. Allahumma tawwil umurana fi ta'atika wa ta'ati rasulika waj'alna min ibadikas salihin. Ya, doa ini agar diberikan panjang umur, taat kepada Allah dan Rasulnya, dan dimasukkan ke dalam hamba-hamba Allah yang saleh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih ada banyak tentunya doa-doa pilihan yang lain. Di antaranya tentunya ketika kita semakin diberikan usia yang semakin tua oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi kebanggaan kita, kesenangan kita adalah kita diberikan kerabat, tetangga, keluarga yang apa? Yang sakinah. Orang yang terdekat dengan kita, tetangga kita, keluarga kita, anak kita. Tentunya itu doa kita akan diberikan keluarga yang sakinah. Oleh karena itu ada juga doa, ini agak panjang juga. Allahumma inni a'udzuka min jarisu. Ya Allah, aku berlindung agar dihindarkan dari tetangga yang jelek. Karena tetangga ini adalah orang yang setiap hari nopo nggih selalu berinteraksi kepada kita. Mungkin ada anak cucu jauh, tetapi tetangga itu kan dekat, sering setiap hari berinteraksi. Kalau ada apa-apa tetangga kita yang lebih tahu duluan, maka kita berdoa kepada Allah berlindung dari tetangga yang jahat. Bahkan Rasulullah mengatakan idza tobahta morokotan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jironaka. Sampai-sampai Rasul mengatakan ketika engkau memasak masakan yang ada kuah, nah ini ibu-ibu, fa'aksir ma'aha, maka perbanyak kuahnya Bu. Wa ta'ahad jironaka, dan berilah tetangganya. Ya, ini insyaallah ibu-ibu sudah melakukan, tidak hanya tidak hanya memperbanyak kuah ya Bu, tetapi sama isinya, ya kan? Nek kuah tok koyone mboten tega nggih. Ya, kuah ada beberapa potong daging misalnya. Meskipun dihitung cacah jiwa, tanggane kae ming sak keluarga telu niki 3 iris mawon ya mboten apa-apa. Dan nanti insya Allah tetangga kita juga ketika mengembalikan mangkok piring itu biasanya nggih wonten balesan ya Pak nggih. Ada apa itu buahnya, rotinya. Nah, nanti kita memberikan lagi balik terus niku wadah ini. Masya Allah, ini sangat indah sekali. Yang kedua, orang yang paling dekat dengan kita, wa min zauji tusayyibuni qoblal masyib. Wah, ini yang terpenting. Dan berlindung dari pasangan hidup kita yang membikin rambut kita tumbuh uban sebelum waktunya. Nah, ini maknanya dalam sekali Bapak dan Ibu. Kita berlindung kepada Allah agar diberikan perlindungan dari pasangan hidup yang membikin rambut kita tumbuh uban sebelum waktunya. Ini pripun maknanya? Maknanya adalah kita diberikan pasangan yang menenteramkan, bukan pasangan yang menyedihkan, yang menuntut, ya toh, yang meminta sesuatu di luar kemampuan kita, sehingga sebelum jatah waktunya tumbuh uban, ubane wis kathah. Mudah-mudahan mboten enten nggih.
nek misalnya tumbuh sebelum waktunya mbok menawi memang karena salah sampo atau mungkin karena faktor lain, insya Allah tidak mengapa. Tetapi kalau dikarenakan pasangan kita yang menuntut berlebihan sehingga kita setiap hari senam jantung, ya ini naudzubillahi min dzalik, ya kita diberikan perlindungan dari seperti itu. Nek wonten njuk pripun napa njuk ditukar tambah mawon, nggih ampun. Kita doakan, kita berusaha untuk sabar ya. Insya Allah dengan berdoa dan berusaha, mudah-mudahan kita semuanya diberikan pasangan yang tentram menenteramkan, amin. Kemudian wa min waladin yakunu alayya rabban, dan dari anak-anak yang senantiasa berkuasa kepada kita. Napa wonten anak yang berkuasa? Ada anak yang senantiasa menuntut, meminta harta yang banyak, bahkan nyun sewu orang tuanya masih hidup sudah memikirkan harta warisan. Nah, mudah-mudahan kita dihindarkan dari anak-anak seperti itu. Wa min malin yakunu alayya adaban, dan dari harta yang istilahnya itu membuat kita tersiksa. Kita diberikan harta banyak tetapi tidak menenteramkan, bingung untuk ngopeni harta, kaget diberikan harta yang banyak. Ibaratnya niku kita diberikan apa adanya, qanaah, menerima tentrem daripada diberikan harta banyak tetapi kita bingung. Contoh kecil, kita punya helm bapak dan ibu, helm regane 50.000, nek parkir teng pasar insya Allah nyaman, coro-corone ilang ya gampil tumbas melih. Nek ono helm regane 1 yuta gitu, kemudian parkir di pasar kadang-kadang dicancang, kuatir ilang. Nek ilang repot regane larang. Kemudian berikutnya wa min khalilin makirin ainuhu tarani, dan dari teman-teman yang makar, yang matanya itu senantiasa melihat kita, memandang kita. Wa qalbuhu yar'ani, hatinya itu senantiasa mengawasi kita. In ra'a hasanatan dafanaha, ketika teman kita melihat sebuah kebaikan dia tidak mengakuinya. Wa in ra'a sayyi'atan adaaha, tetapi kalau dia melihat keburukan, ya dia senantiasa menyebarkan keburukan itu. Onten boten, kadang-kadang teman tetangga itu istilahnya seperti itu. Istilahnya itu mempunyai penyakit SMS, senang melihat teman susah atau susah melihat teman senang. Ini adalah penyakit Bapak dan Ibu, ya. Onten mungkin nggih, di luar sana mungkin onten. Tetangganya beli mobil kijang malah kejang-kejang. Tetangganya beli mobil Panther malah gemeter. Tetangganya beli mobil Pajero panas jopo jeru. Nah, nek kita yo pokoknya gawe ayem mawon. Seneng iso melu ngoten mawon. Aman nggih. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit waktu kami tambahkan. Yang kedua, yang pertama tadi adalah perbanyak doa. Yang kedua adalah kita berusaha untuk menghindari berbagai macam hingar-bingar dan juga menghindari berbagai macam gemerlap dunia untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada sebuah istilah bahwa cobaan besar bagi manusia, bagi seorang laki-laki itu adalah harta, tahta dan wanita. Pun masuk niki. Tambah sedikit nggih. Nah, tetapi mungkin godaan bagi seorang wanita berbeda. Tidak harta, tahta dan pria, kayaknya tidak. Tetapi kalau laki-laki meskipun itu nyuwun sewu kadang-kadang usia sudah tua, itu masih kadang ada yang tergoda kepada wanita, karena seorang laki-laki itu kadang tidak cukup dengan satu wanita karena diberikan harta yang banyak, kemudian dia ingin menambah wanita lain. Tetapi kalau wanita itu insya Allah cukup dengan satu pria, godaannya berbeda, ya.
Maka seandainya ada pilihan, nyuwun sewu, ada pilihan. Ini bapak-bapak ini di sini ada pilihan. Ada wanita yang cantik, ada harta yang banyak. Mungkin dia akan memilih wanita yang cantik itu. Tetapi kalau ibu-ibu apalagi sudah menikah, di sini ada emas-emasan sama emas betulan, sama emas, seorang emas, maksudnya seorang laki-laki. Mungkin ibu-ibu akan ngeruk emasnya, ya betul. Karena godaannya berbeda. Maka Allah menjanjikan bagi seorang laki-laki ketika besok masuk surga, itu yang pertama kali ditawarkan adalah akan diberikan bidadari surga. Karena itu adalah yang menarik. Nggih mboten, Mbak? Nggih, Bapak ngaten, Bu. Tetapi kalau ibu-ibu tidak ada di dalam riwayat nanti akan diberikan bidadara surga, Bu. Tidak ada itu ya. Mungkin ibu-ibu senangannya yang lain, perhiasan, pakaian dan seterusnya. Meskipun nanti ketika seorang laki-laki dan perempuan keduanya itu sesamanya itu solih dan solihah, nanti akan dipertemukan di surga sebagai pasangan, pasangan di surga nanti, ya, dengan kondisi yang tentunya sudah berbeda, berubah dari apa yang ada di dunia. Nanti pangling ibu-ibunya, bapaknya yang sekarang tua nanti menjadi muda, ya, seperti artis, ya, seperti atletis, ya, mempunyai badan yang istimewa. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis kekuatannya itu 100 kali lipat. Masya Allah. Bapaknya juga akan pangling, ibunya akan menjadi cantik jelita, usianya sebaya, fisiknya Masya Allah luar biasa cantiknya. Wah, ini kalau dikaji mendalam, Masya Allah, di dalam Al-Quran, di dalam hadis ini nanti detail sekali. Bahkan ada kitab yaitu Hadil Arwah ila Biladil Afrah, berjalan-jalan ke taman surga. Nanti suatu saat barangkali nanti bisa kita sampaikan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian sedikit saya tambahkan, yang ketiga adalah kita gunakan usia kita yang semakin bertambah ini untuk kita menambah sedekah kita. Karena dengan sedekah yang kita keluarkan ini akan menjadi pintu masuk kita di akhirat. Orang yang rajin puasa, berpuasa dengan baik yang benar, dia akan melalui pintu Ar-Rayyan. Maka orang yang rajin sedekah, dia akan memasuki melalui pintu yang spesial, yaitu pintu sedekah. Wa min ahli sedekah du'iya min babis sedekah. Orang-orang yang ahli sedekah, dia akan dipanggil melalui pintu sedekah itu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kesempatan yang berbahagia ini bisa kembali mengingatkan kita betapa pentingnya kita bermuhasabah, mengevaluasi diri kita. Dengan semakin bertambahnya usia, dengan semakin bergantinya tahun, kita semakin baik, ya, semakin baik mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.